Percobaan Orsted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sina Esila Kesyarabani. Saya absen 32 dari 12 MIPA 7. Saya dari SMA Negeri 4. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan Orsted yang tentunya memiliki tujuan, yakni untuk memahami konsep medan magnetik di sekitar kawat arus berlistrik dengan dapat dibuktikan oleh kaidah tangan kanan. Nah, sebelum masuk ke percobaannya, yuk pahamin dulu apa itu medan magnetik dan apa itu percobaan Orsted. Yuk, check it out! Nah, apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet yang masih memengaruhi benda dengan sifat-sifat magnetik. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi medan magnet. Yang pertama, jarak. Kekuatan medan magnet akan berkurang seiring bertambahnya jarak dari medan magnet. Yang kedua, ukuran magnet. Magnet yang lebih besar biasanya memiliki medan magnet yang lebih kuat. Yang ketiga, bahan. Jenis bahan yang digunakan untuk membuat magnet dapat memengaruhi kekuatan medan magnet. Yang keempat, kuat arus. Makin besar kuat arus yang mengalir dalam penghantar, maka semakin kuat medan magnetnya. Dan yang terakhir, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Nah, apa sih percobaan Orsted itu? Pada tahun 1820, Orsted mendemonstrasikan suatu percobaan dalam kuliahnya. Ia meletakkan kawat di atas jarum magnet. Pada saat itu, jarum kompas menunjukkan arah utara seperti biasanya. Kemudian, Orsted menghubungkan kawat ke kedua ujung baterai untuk mengalirkan arus listrik ke dalamnya. Ketika kawat mulai dialiri arus, terlihat perubahan pada jarum kompas. Jarum yang awalnya menunjukkan ke utara bergeser sedikit dari tempat awalnya. Hal tersebut tidak terlalu kentara, namun menunjukkan bahwa medan listrik pada kawat memengaruhi medan magnet pada jarum kompas. Hasil percobaan Hans Christian Orsted adalah jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik dan jarum tersebut berbelok ke arah yang berlawanan ketika arus listrik dibalikan. Percobaan Orsted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan untuk medan magnet adalah jembatan keledai yang digunakan untuk menentukan arah medan magnet dengan menggunakan tangan kanan. Dari hasil percobaannya, Orsted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang arahnya mengikuti kaidah tangan kanan, dengan ibu jari menunjukkan arus listrik dengan simbol I dan jari yang digenggam menunjukkan arus medan magnet dengan simbol B. Nah, dihasilkan rumus medan magnet seperti berikut. Lalu, apa sih tujuan percobaan ini? Percobaan ini memiliki tujuan untuk memahami konsep medan magnet, mengetahui pengaruh besar tegangan pada baterai terhadap kecepatan simpangan atau pergerakan silet, untuk mengetahui pengaruh kawat yang dialiri arus listrik terhadap medan magnet pada silet, dan untuk mengetahui arah medan magnet sekitar kawat berarus. Lalu, bagaimana sih cara melakukan percobaan Orsted? Sebelum melakukan percobaan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada kawat yang akan dijadikan penghantar listrik yang dihasilkan dari baterai. Kemudian ada dua baterai dengan ukuran yang berbeda, solatip sebagai perekat kawat dan baterai, ada silet, dan yang terakhir segelas air. Setelah alat dan bahan sudah siap, langsung saja kita ke percobaannya. Yang pertama, letakkan silet ke atas permukaan segelas air, tetapi pastikan silet tidak tenggelam. Nah, bisa dilihat ketika silet diletakkan di permukaan air, silet akan langsung bergerak menuju arah kutub utara dan selatan sesuai dengan letak medan magnet bumi. Kemudian, rangkai alat dengan menyambungkan ujung kawat tembaga pada batu baterai. Kemudian, pastikan kawat tembaga rekat dengan kutub baterai dengan merekatkan bagian ujung kawat dengan solatip. Nah, setelah alat selesai dirangkai, lakukan percobaan pertama dengan meletakkan kutub positif baterai di ibu jari kita, kemudian sejajarkan kawat dengan silet. Lalu, bisa kita lihat bahwa silet akan bergerak. Kemudian, pada percobaan kedua, letakkan kutub negatif baterai pada ibu jari, lalu sejajarkan kawat dengan silet seperti yang kita lakukan tadi. Nah, dapat dilihat bahwa silet bergerak lebih lambat daripada percobaan yang pertama. Lalu, rangkai alat yang kedua dengan menggunakan baterai yang lebih kecil.
Jangan lupa pastikan baterai dan kawat terikat dengan sempurna menggunakan selotip. Nah, setelah alat kedua selesai dirangkai, lakukan hal yang sama dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yakni dengan meletakkan kutub positif baterai pada ibu jari kita, kemudian sejajarkan kawat dengan silet. Nah, bisa kita lihat bahwa silet bergerak dengan lambat. Nah, yang terakhir, letakkan kutub negatif baterai pada ibu jari lalu sejajarkan kawat dengan silet. Nah, dapat dilihat bahwa silet bergerak dengan sangat lambat dibandingkan dengan percobaan yang lainnya. Nah, dari percobaan tadi didapatkan hasil seperti berikut. Dapat dilihat bahwa penggunaan baterai besar dengan kutub positif di ibu jari menghasilkan pergerakan lebih cepat dibandingkan percobaan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik timbul medan magnet. Arah medan magnet ditentukan oleh arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Penyimpangan yang terjadi pada silet dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir pada kawat, jarak antara kawat berarus dengan silet, dan arah arus listrik yang mengalir. Di sekitar kawat berarus, silet akan menyimpang sesuai arah arus atau sesuai dengan kaidah tangan kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa percobaan Oersted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan. Dari percobaan kali ini, saya jadi lebih memahami konsep medan magnetik di sekitar kawat arus listrik. Semoga kalian dapat memahami juga konsep medan magnetik di sekitar kawat arus listrik. Demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Saya Sinaya Silake Syarabani, pamit undur diri. Dadah! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.